ini? Iya. Baiklah, di sini kakak ingin bertanya, apakah kalian sudah mengenali kakak? Belum, Kak. Baiklah, jika belum, di sini izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Ica Fakati, panggil saja kakak Ica. Silakan untuk adik-adik untuk memperkenalkan diri. Baik, Kak. Baik, Kak, perkenalkan saya Lisa Yupadila. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Nova Ramadana. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Adia Yuna Madonna. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Novalinda Aprianti. Baik, Kak, perkenalkan nama saya Yunati. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan diri. Sebelum kita melakukan proses konseling kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Kak. Baik, disilakan adik Nova. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nova yang sudah memimpin doa. Di sini kakak ingin bertanya lagi, apakah kalian sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Belum, Kak. Baiklah, di sini kakak akan jelaskan. Konseling kelompok itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor ke konseli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Dan di dalam konseling kelompok ini mempunyai tujuan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan bersosialisasi, berperan aktif, serta berani di depan umum, dan juga mengatasi permasalahan yang ada dalam diri konseli. Apakah sudah mengerti? Sudah, Kak. Dan di dalam proses konseling kelompok ini adik-adik ada yang 5 asas yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, di mana semua data-data yang adik-adik masukkan di dalam proses konseling kelompok itu akan dijamin kerahasiaannya. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan, di mana adik-adik harus sukarela datang ke proses konseling kelompok ini tanpa paksaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan, di mana adik-adik harus terbuka menceritakan semua permasalahan yang adik-adik alami tanpa menutupinya agar proses konseling kelompok ini berjalan lancar. Yang keempat yaitu asas kegiatan, di mana adik-adik harus berperan aktif dalam mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini dari tahapan awal sampai tahapan akhir. Yang kelima yaitu asas kenormatifan, di mana adik-adik harus mengikuti aturan dan norma-norma yang ada di dalam proses konseling kelompok kita pada hari ini. Apakah dapat dipahami? Dapat. Baiklah, adik-adik, di dalam proses konseling kelompok ini juga ada yang namanya ikrar yang harus kita ucapkan bersama-sama. Baiklah, ikuti kakak ya, kita berpegangan tangan. Saya berjanji akan bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Dan saya berjanji akan menjaga, memelihara dan merahasiakan semua data-data yang ada dalam proses konseling kelompok pada hari ini. Baik, selesai adik-adik. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengikuti iklan yang kakak sampaikan. Di sini untuk menghilangkan ketegangan kita dalam mengikuti proses selanjutnya, ada baiknya kita melakukan games terlebih dahulu. Apakah kalian setuju? Setuju, Kak. Iya, Kak, biar fokus juga kita sebaiknya main game. Kita mau main apa ya, Kak? Di sini siapa yang punya ide games? Saya, Kak. Kepada saudari Lisa, silakan. Kakak izin, Kak, dan teman-teman, bagaimana kalau kita main game? Kalau Lisa bilang tepuk pagi sekali, siang 2 kali, malam itu tidak usah tepuk. Siapa yang salah, dia akan dihukum joget. Setuju? Mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Mungkin tidak saja, Kak. Baik, terima kasih kepada saudari Lisa yang sudah mempunyai ide games. Baiklah, di sini kakak harapkan dari games tadi adik-adik bisa fokus dan berperan aktif dalam mengikuti konseling kelompok kita pada hari ini. Dan apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan kita selanjutnya? Siap, Kak. Di
sini kakak ingatkan lagi, dalam proses konseling kelompok itu mempunyai 5 asas yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yang kedua yaitu asas kesukarelaan, yang ketiga yaitu asas keterbukaan, yang keempat yaitu asas kegiatan, dan yang kelima yaitu asas kenormatifan. Jadi di sini adik-adik tidak perlu takut untuk menceritakan permasalahan yang adik-adik alami. Apakah kalian setuju? Setuju Kak. Baiklah, di sini adik-adik masing-masing menceritakan permasalahan yang adik-adik alami tanpa menutupinya, dan kita akan sepakati permasalahan siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu. Iya Kak. Baiklah, siapa yang ingin menceritakan permasalahan adik-adik, silakan angkat tangan kalian. Kak. Baik, kepada saudari Ayu disilakan. Saya merasa insecure saat saya ingin maju ke depan, Kak. Saya Kak. Saya merasa insecure dengan nilai akademik teman-teman saya yang lebih tinggi daripada saya. Saya Kak, kalau saya Kak sering merasa insecure karena saya merasa diri saya itu sulit bersosialisasi dengan teman-teman saya yang lain. Saya Kak, saya merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuh saya, karena orang-orang banyak yang menyindir saya Kak. Saya Kak. Saya juga insecure karena bentuk tubuh saya Kak, yang sering dipanggil bocil Kak, karena badan saya terlihat seperti anak kecil dan pendek Kak. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah menceritakan permasalahan kalian. Di sini dapat kakak simpulkan bahwasanya dari saudari Ayu itu mempunyai permasalahan di mana dia itu takut untuk berbicara di depan banyak orang, dan saudari Nova itu insecure karena nilai akademiknya itu rendah dibandingkan teman-teman sekitarnya. Yang ke saudari Ade itu insecure karena susah bersosialisasi di depan banyak orang, dan yang selanjutnya itu saudari Nova Ramadana itu insecure karena mempunyai badan yang lebih gendut dari teman-teman sekitarnya, dan saudari Lisa itu mempunyai insecure karena mempunyai fisik yang lebih pendek dibandingkan teman di sekitarnya. Jadi dapat saya lihat bahwasanya permasalahan kalian itu merupakan relatif sama, dan juga merupakan kurangnya kepercayaan diri yang ada pada diri kalian. Apakah itu betul? Betul Kak. Baiklah adik-adik, menurut kalian permasalahan siapa yang akan kita bahas pada hari ini? Masalah saya Kak. Coba berikan alasan kalian. Saya Kak. Ya, menurut saya masalah saya itu lebih berat daripada masalah teman-teman, yang dikarenakan saya insecure karena dikatain fisik, bocil, anak kecil, membuat saya tidak percaya diri Kak. Menurut saya Kak, masalah saya yang paling berat karena saya merasa tidak percaya diri akan bentuk tubuh saya sendiri yang kadang dikatain dengan gemuk. Orang-orang sering mengejek saya. Menurut saya seperti itu Kak. Menurut saya Kak, masalah saya yang harus dibahas pada hari ini, karena menurut saya itu sulit bersosialisasi dengan teman-teman saya yang lain, dan saya nanti tidak akan mempunyai teman kalau masalah saya tidak dibahas hari ini. Menurut saya Kak, permasalahan saya yang berat karena permasalahan saya ini tentang akademik Kak. Menurut saya permasalahan saya yang harus dibahas ya, karena saya itu sulit untuk percaya diri untuk menyampaikan pendapat saya saat saya maju ke depan Kak. Baiklah, terima kasih adik-adik yang sudah memberikan alasannya kenapa permasalahan yang akan dibahas di sini. Menurut kakak, permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah permasalahan Lisa dan Nova, karena di mana permasalahan mereka itu yang berkaitan dengan fisik. Ketika yang berkaitan dengan fisik itu tidak segera kita bahas, akan bisa berdampak buruk bagi mereka. Apakah kalian setuju untuk membahas permasalahan Lisa dan Nova? Setuju Kak. Baiklah, kepada saudari Lisa dan Nova, silakan untuk menceritakan kembali permasalahan yang kalian alami pada ini sekarang. Baiklah Kak, kalau masalah yang sedang saya hadapi sekarang itu adalah permasalahan di mana saya itu insecure, kurangnya percaya diri terhadap bentuk tubuh yang saya miliki sekarang, di mana banyak orang yang sering mengejek tentang bentuk tubuh saya, bahkan ada yang mengejek dengan kata bulat atau gendut, buntel dan sebagainya. Saya di situ merasa kurang percaya diri banget Kak. Kalau dari saya Kak, masalah saya ini sering dikatain bocil, padahal kan saya
saya bukan anak kecil lagi Kak, jadi saya juga sering malu dan tidak percaya diri untuk keluar rumah pun saya kadang segan atau tidak berani Kak, karena kebanyakan orang memanggil saya dengan bocil seperti itu. Baik, terima kasih kepada saudari Lisa dan Nova. Saya tahu kalian pasti merasa sedih dengan ejekan serta hinaan dari teman-teman di sekitar kalian. Tapi jangan khawatir, di sini kita akan sama-sama akan membahas mengatasi permasalahan yang kalian alami. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, apakah ada pertanyaan atau masukan untuk saudari Lisa dan Nova agar mereka itu bisa mengatasi insecure yang mereka alami? Saya Kak, Silakan. izin bertanya kepada kalian, bagaimana pendapat kalian setelah kalian tahu orang-orang di sekeliling kalian itu mengejek kalian? Kalau saya hanya diam karena saya takut untuk melawan mereka. Kalau saya juga sebenarnya saya tuh ingin marah kepada mereka, tapi daripada ribut, jadi ya sudahlah saya diamkan dan tinggalkan mereka di saat itu juga. Saya Kak, izin bertanya kepada kalian, apakah setiap orang-orang yang kalian temui itu akan mengejek kalian? Saya kira seperti itu karena orang-orang baik orang-orang yang kenal saya maupun yang tidak saya kenal, mungkin kebanyakan dari mereka yang baru pertama kali ketemu dengan saya, mungkin pikiran mereka sama-sama suka mengejek saya dengan bentuk tubuh yang mereka lihat. Mungkin sama seperti dengan kita, saya juga sering bertemu orang tidak kenal dan saya dikira masih SMP. Seperti dibilang, ih kamu pintar sekali, kamu masih SMP ya. Jadi saya merasa emang sekecil itu badan saya. Jadi saya kurang percaya diri kalau keluar rumah bertemu dengan orang baru. Iya Kak. Yang saya lihat sih dari pembicaraan saya tadi yang beberapa tadi, kalau kalian itu tuh kayak sepertinya sulit untuk mengenal orang baru ya. Iya. Baiklah, menurut saudari Ayu, yang dampak dari insecure yang dialami oleh Lisa dan Nova itu di mana mereka itu takut untuk mengenali orang baru. Apakah betul saudari Ayu? Iya. Baiklah, sepertinya permasalahan ini menjadi beban yang berat untuk hidup kalian. Iya Kak. Iya benar sekali Kak. Baiklah, untuk mengatasinya di mana? Silakan teman-teman memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dialami Lisa dan Nova. Saya Kak. Mungkin menurut saya sih kalian tidak perlu mendengar kata orang lain. Saya Pak, menurut saya untuk permasalahan dampak ini harusnya mereka tuh bercerita kepada orang tua ataupun bercerita dengan teman-teman, dan mereka juga jangan takut untuk berteman dengan orang-orang siapapun. Saya Kak, menurut saya dengan permasalahan yang telah diceritakan oleh saudari Lisa maupun saudari Nova Ramadana, menurut saya mereka itu harus lebih bersyukur dengan keadaan mereka sekarang. Jadi apapun yang Allah berikan itu sebuah anugerah bagi diri kita dan patut kita syukuri sampai saat ini. Baiklah, dapat disimpulkan solusi yang diberikan oleh teman-teman itu di mana saudari Lisa dan Nova itu jangan terlalu mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman-teman kalian, dan kalian itu selalu bersyukur tentang apa yang telah Allah berikan kepada kalian, serta kalian itu tidak usah merasa takut tentang hinaan dari orang-orang di sekitar, karena ketika kalian merasa takut kalian akan lebih dihina oleh mereka. Jadi ingatlah, tetap selalu bersyukur dengan apa yang kalian berikan. Jadi Kak, mungkin saya kedepannya akan lebih bersyukur lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya. Baik Kak, saya tidak akan mendengarkan apa kata orang lain. Yang penting kita diberikan nikmat sehat saja sudah cukup. Baiklah, permasalahan yang kita bahas tadi ialah insecure, di mana saudari Lisa dan Nova itu insecure karena mempunyai fisik yang lebih kurang dibandingkan orang lain. Jadi solusi yang tepat yaitu saudari Lisa dan Nova itu tidak perlu mendengarkan apa yang orang bilang. Yang selanjutnya itu solusinya selalu bersyukur dengan apa yang kalian miliki, serta jangan merasa takut dengan omongan-omongan orang di sekitar. Dan sepertinya kegiatan kita pada hari ini akan berakhir. Di sini kakak akan menjadwalkan kembali pertemuan selanjutnya. Baik Kak. Baiklah, di sini
sepertinya baiklah, berakhirnya kegiatan kita pada hari ini, berakhir pula proses konseling kelompok kita pada hari ini. Di sini kakak ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dalam proses konseling kelompok kita pada hari ini? Mungkin yang saya dapatkan dari proses konseling ini, bahwasanya tuh kita tuh tidak perlu mendengarkan kata orang lain. Terus juga kita tuh harus percaya diri bahwa kita tuh yang kita punya itu mungkin orang lain tidak punya, dan mungkin yang kita punya orang lain tidak punya. Mungkin itu sudah. Saya Kak, yang saya dapatkan selama proses konseling kelompok ini membuat saya lebih berani mengungkapkan permasalahan, dan dalam mengikuti konseling kelompok ini bisa membuat saya itu lebih bersyukur dengan apa yang saya miliki, dengan menerima kekurangan saya itu dengan menutupi kelebihan yang saya punya. Itu saja Pak. Saya Pak, menurut saya dari proses kelompok kita pada hari ini yang saya dapatkan adalah saya semakin bersyukur, dan saya tidak boleh melihat kelebihan orang lain punya. Jadi artinya kita itu harus melihat apa yang kita miliki sekarang, bukan melihat kelebihan yang orang lain punya. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini adalah anugerah yang terbaik untuk kita. Baik Kak, jadi yang saya dapatkan setelah mengikuti konseling kelompok ini, saya merasa terbantukan atas saran-saran dan solusi yang telah Kakak berikan dan teman-teman berikan, sehingga saya mencoba untuk lebih bersyukur lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, dan saya juga kedepannya akan mencoba menerima apa yang telah Allah takdirkan kepada saya. Mungkin Kak, yang saya dapat dari konseling kelompok ini, saya akan menjadi pribadi yang lebih lagi dan bersyukur dan tidak mendengarkan apa kata orang lain. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi di sini kakak ingin bertanya lagi, apakah pesan dan kesan dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Jadi pesan dan kesan yang saya dapatkan dari proses konseling kelompok kita pada hari ini adalah terima kasih kepada kakak yang telah memberikan saran dan juga masukan kepada kami, terutama yang mengalami insecure, dan teman-teman juga terima kasih telah berpartisipasi aktif, dan yang saya dapatkan pada hari ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih kakak dan teman-teman. Mungkin pertama saya berterima kasih kepada kakak dan teman-teman ya, karena dari proses konseling ini saya itu dapat mengetahui tentang diri saya dan percaya diri, dan tetap harus bersyukur dengan apa yang saya miliki. Baiklah, pesan dan kesan saya mengikuti proses konseling kelompok ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dengan kakak dan teman-teman. Saya sangat senang mengikuti konseling kelompok ini, membuat saya mengetahui apa yang belum saya ketahui. Baik Kak. Jadi kesan dan kesan yang saya dapatkan, pertama itu saya ucapkan terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang sudah dapat membantu permasalahan saya, serta semoga kita kedepannya lebih terbuka dan selalu membangun kepercayaan kita dengan orang lain. Mungkin itu saja. Baiklah, pesan dan kesan dari saya sendiri, saya sebelumnya ucapkan terima kasih kepada kakak dan teman-teman yang telah memberikan saran untuk kita semua. Pesan dan kesan itu semoga adanya konseling kelompok ini kita semua menjadi lebih menghargai diri sendiri dan tetap bersyukur, dan semoga kedepannya kita selalu menghargai pendapat orang lain. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah berani untuk menceritakan permasalahan yang kalian alami. Di sini sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Silakan saudari Ade. Baiklah kakak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada saudari Ade. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah meluangkan waktunya di sini. Semoga apa yang telah kita dapatkan dalam proses konseling kelompok ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.